Baik, siswa silahkan ketua kelas ambil alih pimpinan untuk kita mulai pelajaran hari ini. Ketua kelas siapa ketua kelas? Siap, saya Pak. Ya, silahkan. Duduk siap, gerak. Lapor, kelas 19, jumlah 33, kurang 7, hadir 27, keterangan menyusul, siap mengikuti pembelajaran fisika. Lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi siswa semuanya. Selamat pagi. Ya. Saya ulangi sekali lagi, siswa silahkan menyiapkan alat-alat tulisnya, bolpoin warna-warni, boleh pakai spidol, murah tidak apa-apa, kayak gini. Kemudian penggaris segitiga 2 macam, ini yang paling utama, yang lain tidak harus ada. Syukur ada bujur sangka, busur, penggaris yang lurus boleh, ini hanya pelengkap, tapi yang utama itu. Baik, sebelum mulai pelajaran kita lanjutkan, ada satu hal yang menarik buat saya, ternyata 10.9 belum saya koreksi, belum saya cek PR-nya. Sambil saya ngabsen, silahkan tunjukkan ke saya satu persatu PR-nya. Sambil saya absen. Ahmad Hasnan Gopar, silahkan tunjukkan ke saya. Ahmad Hasnan. Oke, naik lagi. Saya ulang ya. Oke, terima kasih. Langsung saya kasih poin bonus. Ya. Kemudian Adam kemana nih? Adam Gani? Gak ada. Ya udah, Adilia. Silakan Dil. Siap. Oke, naik. That's great. Terima kasih Adil. Siap, Pak. Ada yang tahu statusnya Adam? Nggak ada. Oke, Alfrian ada? Nggak ada. Oke, Adriano aja. Silakan Adriano. Izin, Pak. Ya. Adam Gani izin terlambat sakit perut, Pak. Waduh. Ya udah nanti suruh nyusul. Alfrian, silakan Alfrian. Loh, Alfrian ada statusnya apa? Alfrian. Adriano. Siapa deh, Pak? Ya silakan, segera nyalakan. Ya udah Angel dulu. Silakan Angel, tunjukkan ke saya. Oke, naik. Wes. Ya, boleh. Angel sudah. Terima kasih Angel. Adriano Santos, lihatkan ke saya. Ya, naik lagi. Oke, halaman berikutnya. Yang C belum. Yang C. Oke. Ya. Sip. Oke, terima kasih Adriano. Sudah, Angga sudah. Ya, langsung angkasa muluk. Siapa? Angkasa muluk sama sekalian area seta. Oke, angkasa muluk. Naik lagi angkasa. Aduh, kok kayak gitu? Kamu nggak punya bolpen warna-warni ya? Kata saya. Kok hanya di situnya toh? Ya udah, nggak apa-apa. Udah terlanjur. Lanjut, Arya. Oke, naik lagi.
Agak dekat kabur nih. Blur. Oh ya, sip. Sudah berusaha. Arya Seta dan Angkasa Muluk. Oke, lanjut. Arya Satya, silahkan Arya Satya sama Aulia. Sebentar, saya pin dulu biar kelihatan. Arya Satya. Sebentar gantian dulu, Aulia, sebentar gantian. Arya Satya dulu, geser ke kiri. Geser ke kiri. Naik. Kok cuman kayak gitu, Arya? Jangan hanya angka-angkanya tok. Angka itu nggak penting bagi fisika. Itu urusan matematika kalau hitung-hitungan, ya. Tapi nggak apa-apa, sudah saya anggap kamu sudah berusaha untuk mengerjakan, sekalipun belum sempurna. Lanjut, setelah Arya Sata, Aulia, silakan Aul. Oke, naik lagi Aul. Naik lagi. Oke, halaman berikutnya nomor 2. C. Masih adakah? Ya udah, oke, sip. Ya, Aulia. Aul, terima kasih. Auzan. Silakan Auzan. Zahra siap-siap. Auzan. Wajah kamu nggak penting, Auzan. Yang penting tulisannya. Geser lagi, naik lagi. Oke, Auzan. Ya, terima kasih Zan. Lanjut. Azahra, silakan Azahra. Naik lagi. Azahra kok ballpointnya hitam sama hitam banget. Aduh. Atau saya pinjami ballpoint? Ini warna-warni, Pak. Loh, yang kelihatan di sini hitam sama hitam banget. Kamu bikin monokrom ya? Hah? Ya udah, ya. Oke, kamu sudah berusaha. Oke, terima kasih Azhara. Lanjut. Setelah Azhara, Bernardus sama Cahaya Nugroho. Iya, Pak. Nah, ini kelihatan warna-warni. Naik lagi sedikit, jangan goyang-goyang, kabur Bernardus. Goyang-goyang, naik lagi. Oke. Ya, oke Bernardus, makasih sudah berusaha. Iya, Pak. Cahyo, naik lagi Cahyo. Kamu gambarnya kecil banget, orangnya gede gitu. Oke, Cahyo Ibnu Groho sudah berusaha. Setelah Cahyo, Charlotte bersama Farhan. Charlotte tulisannya nggak kelihatan, kabur. Wajah kamu nggak penting, yang penting tulisannya. Nah, kamu sembunyi di balik tulisan kamu nggak apa-apa. Dekat lagi. Geser sedikit. Geser kiri, naik. Oke, ya Charlotte oke. Kemudian Farhah, naik Farhah. Oke, sip. Ada lagi, iya, mantep banget Farhah, belajar beneran. Farhah. Kemudian Farel kita barengkan sekalian dengan Febriana, silahkan langsung berdua kalau bisa lihat. Ya Farel, Febriana, oke. Naik. Bentar. Oke, halaman berikutnya Farel sama Febriana. Febriana ada halaman berikutnya enggak? Ini Pak, Farel ini terlewat, Pak. Siapa?
Siap, tidak ada, Pak. Oke, ya sudah, ya. Oh iya ya, Farel Aliawan ya. Oke, sebentar, Febriana dan itu dulu, ya. Terima kasih. Sekarang kamu Farel Alivian. Febriana sudah oke. Farel Alivian, dekat lagi sedikit, dekat ke saya sedikit. Oke, sip. Farel Alfian, terima kasih. Maaf tadi salah pencetnya. Farel Febriana, Ganes Lintang. Ini ketua kelas kalau nggak mengerjakan kita habisin. Nah, gitu dong, warna-warni bagus. Naik lagi sedikit kan? Naik lagi. Oke, halaman berikutnya kan? Ganes. Ya, oke, halaman berikutnya lagi masih adakah? Oh, that's great. Ya, terima kasih Ganes. Langsung, Gilang Saka. Oke, naik lagi Gil. Naik lagi terus. Naik lagi. Kok cuman gitu tok? Ya, nomor berikutnya yang lain. Duh, cuma satu nomor, Gil. Yang lain di belakang, Pak. Oke, tunjukkan, nggak apa-apa. Coret-coret nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha kerjakan. Lanjut. Naik. Belum selesai kan? Gilang? Ya, sudah. Ya, oke. Ya, bolehlah, sudah berusaha. Oke, Gilang Saka udah, makasih. Lanjut, Gede, Arya. Oke. Itu warna-warni enggak ya, Gil? Arya. Sebentar, Adam Gani nanti. Belakangan. Siap, ada merahnya, ada birunya, Pak. Oke, tapi hitung-hitungannya. Halaman berikutnya masih ada, Gil. Gede. Siap, masih ada, Pak. Ya. Sip. Ya, terima kasih. Gede. Siap. Langsung Jonathan Billy. Kok kabur ya, Bill? Oh, sama sekalian Adam sekalian biar nggak hilang Adam. Adam katanya udah balik. Siap, Pak. Bill, kamu nggak jelas, Bill. Siap. Seperti ini, Pak. Kabur, Bill. Naik lagi, Bill. Nah, naik. Halaman berikutnya, Bill. Siap, Pak. Oke. Ya, sudah usaha. Lanjut. Adam Gani. Pilih. Oke, naik. Ya, halaman berikutnya masih adakah? Oke, naik. Ya, oke. Terima kasih, Adam Gani sudah, Jonathan Billy. Oh, Jonathan ada dua ya? Jonathan Odrik. Bentar, saya cari dulu. Jonathan Odrik. Sama. Naik. Oke, halaman berikutnya. Ya, naik lagi. Oke. Masih ada lagi halaman berikutnya? Siap, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jonathan Odrik. Lanjut, Kania, silahkan Kan. Nah, gini maksud saya, warna dan warni bagus, kelihatan, enak dilihat. Oke, nomor 2 ya. Tapi nomor 2 gambarnya nggak ada nih. Gambarnya mana, Kan? Saya lupa Pak nomor 2 gambarnya.
Aduh, justru gambar itu penting banget. By the way, oke, Kania sudah berusaha. Lanjut. Oke, Kania sudah, terima kasih. Kania Muhammad Abdi. Abdi apa Abdi? Sama Arwani sekalian. Abdi, ya. Silahkan geser lagi. Terus halaman berikutnya. Ya, naik. Ketemu A. Ya, oke. Terima kasih Abdi. Ya, silakan Arwani. Baik. Gitu. Keren warna-warninya. Naik lagi, Arwani. Cuman hitungannya nih terlalu simpel banget kayaknya nih. Oke, tapi gambarnya udah bagus. Ya, terima kasih Arwani. Lanjut Faris dan Hafiz. Tar. Arwani sudah. Ya, Faris dan Hafiz. Oke. Faris ada halaman berikutnya. Hafiz, geser halaman berikutnya. Hafiz, halaman berikutnya masih ada enggak Hafiz? Faris agak dekat lagi. Semua, Pak. Oke, ya sudah, ya. Baik, Hafiz dan Faris. Ya, terima kasih. Yang penting sudah berusaha dulu. Masalah bener salah urusan nanti. Ya, lanjut Peter dan Ramadhani. Ya, silakan tunjukkan ke saya. Terlalu dekat Peter. Terlalu dekat. Oke, Rahmat naik lagi. Peter agak mundur lagi sedikit. Rahmat, ya naik. Rahmat naik. Peter naik. Oke, Rahmat halaman berikutnya. Ya, oke Rahmat, terima kasih. Peter, masih ada halaman berikutnya enggak, Peter? Siapa? Oke. Tapi kabur punyakmu tuh. Ya udah, ya. Nah, Peter Safir. Oke, Sheila dan Zuhra. Sheila dulu. Sheila. Geser lagi, jangan pas tengah-tengah, saya nggak bisa lihat. Ini saya bagi dua nih masalahnya. Naik lagi. Oke, halaman berikutnya. Sheila, halaman berikutnya. Hanya satu halaman kayak gitu, Sheila. Tapi gambarnya terlalu kecil. Nggak kelihatan cantik kalau terlalu kecil. Jangan terlalu berhemat ya, Sel. Ya, Pak, saya gambar ulang. Ya. Zuhra, silakan Zuhra. Oke, naik. Ya, halaman berikutnya masih ada Zuhra. Oke, naik lagi. Ya, terima kasih Zuhra. Baik, kita lanjut Zuhra. Nih. Oh iya, si Alfrian tadi sudah masuk belum ya, Alfrian? Siap, sudah, Pak. Kenapa? Ada yang tahu statusnya? Kenapa? Alfrian Mukti. Siap, Pak. Alfrian Mukti mana nih PR-nya? Belum tunjukkan ke saya tadi. Siap, Pak. Baru bergabung, Pak. Ya, mana? Tunjukkan ke saya segera. Halo? Kalau kelamaan saya anggap kamu tidak mengerjakan. Alfrian.
Itu efeknya dihilangin dulu. Ah, sok-sokan kamu nih. Ya, saya anggap tidak mengerjakan ya Alfian ya. Kurang deket, wajah kamu nggak penting. Naik, naik. Halaman berikutnya. Aduh, halaman berikutnya cuman kayak gitu, Alfrian. Kerjaannya mana nih? Aduh, kamu nih wes. Belajar kok setengah hati. Kamu tuh masih setengah hati, Dul. Ya sudah berusaha. Saya anggap, kebetulan semuanya sudah berusaha mengerjakan. Ini poin sendiri. Yang penting kalian sudah berani untuk berusaha. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Sekarang kita membahas lebih detail tentang gaya gesek. Karena ada satu hal yang menarik tentang gaya gesek. Gaya gesek yang simbolnya huruf F kecil for friction. Kita ngulang sedikit, yang namanya gaya gesek itu tempatnya di mana? Misalnya saja gini, ini lantai, kemudian ada siswa yang duduk di lantai, kemudian kakinya ditarik ke sana, F ke sana. Maka gaya gesek yang dirasakan di bagian mananya? Pantatnya. Oh, jadi pantat. Kenapa pantatnya yang mengalami gaya gesek? Karena inilah letak bidang kontak. Jadi gaya gesek itu terjadi di bidang kontak. Enak kan logikanya? Kemanakah arahnya gaya gesek? Karena orang kemudian akan jalan ke arah kanan, V-nya ke kanan, otomatis F geseknya ke arah berlawanan dengan arah gerak. Arah gerak itu besaran apa? Vektor kecepatan V. Nah, lanjut. Ternyata F gesek di samping tempatnya di bidang kontak, arahnya berlawanan dengan arah gerak atau arahnya kecepatan. Ternyata yang namanya gaya gesek itu terdapat dua jenis. F gesek, ada F gesek statis dan F gesek kinetis. Ini saat benda diam dan ini saat benda bergerak. Nah, kemarin kita sudah langsung singgungkan yang kinetis karena itu yang mudah. F kinetis sama dengan mu kinetis kali gaya normal. Nah, ternyata kalau yang statis, kenapa saya letakkan di belakang? Karena ini agak ribet, konsep yang kinetis harus tahu dulu. Nah, ternyata kalau yang statis, benda diam, ini bukan sama dengan, tetapi lebih kecil sama dengan mu statis kali gaya normal. Nah, ini yang menarik. Ada ungkapan lebih kecil sama dengan. Kok bisa? Nah, supaya lebih paham, saya tunjukkan secara praktisnya gini. Nah,
Nah, misalnya saja ada benda di bidang miring. Bisa kelihatan kalau ini miring? Kemudian ada benda. Kita menaikkannya pakai apa? Nah, kayak gini. Kemudian, HP-nya aja. Aduh, kelihatan nggak ya? Aduh, meleset ini aja deh. Kalau kayak gini, berarti gaya gesek apa yang ini? Kalau ini kayak gini? Kinetis atau statis? Statis. Lanjut. Kalau sudutnya saya naikkan ternyata aduh meleset. Kalau seperti ini? Nah, sekarang gini aja deh. Sekarang hitungan. Kalau pakai hitungan supaya lebih yakin, kalau prakteknya sih gampang sih. Kamu pelosotan juga bisa secara tidak langsung sudah bergerak ada gaya gesekannya. Oke, sekarang saya andaikan ada benda di bidang miring dengan membentuk sudut 30 derajat. 30 derajat. Pakai penggaris yang beneran, yang benar-benar 30 derajat beneran. Acuannya adalah garis buku sebagai bidang horizontal atau garis horizontal. Sejajar garis buku, tarik set 30 derajat beneran, yakin. 30 derajat. Ini sudutnya theta, sudut kemiringan bidang. Kemudian kita andaikan ada benda di situ. Di atas bidang miring tadi. Masanya kita andaikan saja 1 kg supaya mudah. Kemudian diketahui koefisien gesek statisnya itu 0,8 sementara F gesek kinetisnya 0,4. Supaya ekstrim. Nah, kalau ada soal kayak gini, bagaimana cara penyelesaiannya? Dia bergerak atau diam? Itu siapa yang menentukan? Itu yang lebih penting. Karena apa? Kalau dia diam, berarti nanti yang dipakai adalah F gesek statis. Tapi kalau dia bergerak, harus pakai kayak gini. Tapi syaratnya supaya dia bergerak bagaimana? Oh, ternyata gaya luar itu harus mampu mengatasi gaya statis, gaya gesek statis. Itu kuncinya. Oke, kita coba. Saya andaikan benda di bidang miring kayak gitu, kemudian kita hitung berapa gaya gesek dan lain-lainnya. Caranya, kita identifikasi gaya-gaya dulu yang bekerja. Gaya yang bekerja siapa saja? Gaya normal. Gaya normal kan gaya reaksi, berarti dia belakangan. Siapa dulu? Gaya berat. Gaya berat, betul sekali. Gaya berat. Gaya berat kan vertikal, kamu ambil dari sejajar garis buku, kemudian tegak lurus. Nah, kalau menggambar itu jangan terlalu kecil. Saya lihat tadi rata-rata kamu menggambar itu terlalu kecil. Gaya berat yang besarnya sama dengan M kalikan G. Terus ada gaya apa lagi? Gaya gesek juga akibat. Gaya normal dulu. Toh gaya gesek tergantung gaya normalnya, ya kan? Nah, tegak lurus bidang. Di manakah gaya normal? Bagian pantatnya, bidang kontak. Inilah gaya normal. Jangan lupa matanya. Gaya normal. Kemudian ada apa lagi? Gaya gesek, karena benda akan meluncur ke bawah, V-nya ke sana, maka gaya geseknya ke atas. Di manakah? Di bagian pantatnya benda. Set. Ini statis atau kinetis? Nanti kita hitung dulu. Baru kita bisa buktikan. Oh, nanti kalau tetap lebih besar yang gaya gesek statisnya, maka dan seterusnya. Kemudian setelah kita buat identifikasinya siapa gaya-gaya yang bekerja, terus dicari yang komponen tegak lurus dan sejajar. Oh, ini tegak lurus, sudah oke. Kebalik, ini yang sejajar.
ini yang tegak lurus, berarti sudah oke. W, oh ternyata menurut bidang dia serong, berarti harus diuraikan ke komponen tegak lurus dan sejajar bidang. Caranya, saya ulang lagi. Penggaris 1 diletakkan sejajar, habis itu penggaris kedua diletakkan di bawahnya, set, maka bisa kamu tarik set, sejajar, kayak gini. Ini nanti untuk yang sejajar, oh yang sini belum, sekalian, biar tidak bolak-balik. Sejajar, kemudian tegak lurus bidang, ini garis bantu dulu. Kemudian lanjut lagi tegak lurus bidang. Nah. Oh, kalau gitu W sejajar yang di sini. Jangan lupa W sejajar pangkalnya dari W sampai di letak perpotongan ini. Atau yang di bawah juga sama. Ini juga W juga. Maksud saya W sejajar juga. Sejajar bidang. Kemudian W tegak lurusnya, jangan lupa jangan sampai melampaui garis bantu yang sudah kita buatkan. Nah, ini adalah W tegak lurus, ini W tegak lurus. Sampai di sini ada pertanyaan siswa? Oh, saya kira ini masih seperti kemarin, masih mudah. Oh, theta yang ada di sini ternyata sama dengan theta yang di sini. Ini juga theta. Aha. Tetapi ada tetapinya. Kalau kamu praktikum benar-benar benda di bidang miring gitu, kemudian di sini misalnya saja meja, tapi meja itu kan belum tentu horizontal beneran. Caranya bagaimana? Oh, ternyata cara yang paling bagus menurut fisika adalah kalau ujungnya di sini digantungkan dengan benda. Nah, kenapa? Kalau digantungkan dengan benda, maka ini tali ini akan vertikal beneran. Vertikal beneran. Kalau dia vertikal beneran, maka kita bisa lebih percaya ini vertikal ini dibandingkan horizontalnya meja. Sehingga acuan pakai tali yang digantung lebih bisa dipercaya dibandingkan horizontalnya meja. Apalagi mejanya goyang-goyang, wah itu lebih parah lagi. Kalau saya andaikan sudutnya di sini alfa, maka kita lanjut, misalnya saja perpanjang, kemudian ini set, 90 derajat di situ. Oh, berarti diperoleh theta sama dengan 90 derajat minus alfa. Jadi kalau ketemu alfa, maka theta tetap didapat. Dan itu lebih bisa dipercaya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas segitiga yang di sini seperti biasa. Kemudian kita cari sinus theta. Sinus. Ya? Ini Bapak rekam atau tidak ya, Pak, yang Bapak jelasin ini? Sedang saya usahakan untuk saya rekam. Mudah-mudahan. Siapa itu Pak belum terekam? Belum terekam sepertinya. Sudah saya rekam pakai PowerPoint. Oh, ya. Pak. Coba lihat, tuh kan masih saya rekam. Siap, Pak. Karena kalau direkam di Teams itu bermasalahnya adalah biasanya putus-putus. Jadi melihat dari kasus kayak gitu, saya nggak mau ada banyak kendala. Maka nanti saya upload di YouTube, kamu akan bisa dapat yang lebih bagus, tidak ada putus-putusnya. Ada masalah lagi? Bisa dilanjut, guys? Siap, bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Oke, lanjut. Sekarang kamu perhatikan segitiga ini. Sinus theta, si demir. Berarti sama dengan depannya kan ini. W sejajar dibagi W saja. Kalau W tegak lurus kan yang ini.
Berarti W sejajar sama dengan W kali sinus theta. W itu apa sih? W itu sama dengan M kalikan G. Oh kalau gitu W sejajar sama dengan M kali G kali sinus theta. Nah mudah kan? Atau kalau mau hitung sekalian, M-nya berapa? 1 kg. Berarti sama dengan 1 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali sinus 30 derajat. Berapa sinus 30? Lupa lagi. Aduh. 30 derajat 1, 2 akar 3. Kalau sinus 30 berarti setengah toh? Setengah kali 10 kali 1 sama dengan 5. Satuannya apa kalau W? Gaya berat. Namanya saja gaya. Berarti satuannya adalah Newton. Betul sekali. Lanjut, sekarang untuk yang komponen tegak lurus kamu pakai kosinusnya, cari kosinus. Kosinus theta sama dengan kosamir. Sama dengan W tegak lurus W tegak lurus per W. W. Oh kalau gitu W tegak lurus sama dengan W kali kosinus theta. Sama dengan W sama dengan MG, berarti sama dengan M kalikan G kalikan kosinus theta. Kemudian kita masukin M-nya 1 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali kosinus 30 derajat. Berapa kosinus 30? Kosamir. Akar 3 per 2. Setengah akar 3. Berarti sama dengan 5 akar 3 Newton. Akar 3 itu berapa? 1, boleh pakai kalkulator kalau pengen lebih yakin. Calculator. Waduh, penuh. Akar 3. 3 di akar. Loh, salah pencet, maaf. Kok square? Mana sininya? Oke. 3 di akar 1,7 kali 5 8,7 aja deh. 8,7 Newton. Nah, 8,7 Newton. Untuk 2 angka penting. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Sekarang kita terapkan hukum Newton kedua untuk komponen tegak lurus bidang dulu. Hukum Newton 2 untuk komponen tegak lurus bidang. Berlaku sigma F yang tegak lurus sama dengan M kalikan A tegak lurus. Kemarin kita sudah bahas bahwa A tegak lurus sama dengan 0 karena benda hanya meluncur sejajar bidang toh. Oh, karena benda hanya ke sana, maka komponen yang tegak lurus tidak ada. Nah, kita lihat yang tegak lurus siapa saja komponen gaya yang tegak lurus. W tegak lurus dan gaya normal. Oh, kalau gitu di sini gaya normal dan W tegak lurus sama dengan 0. Siapa yang plus, siapa yang min? Gaya normal positif. Oke, berarti di sini negatif. Oh, kalau gitu gaya normal sama dengan W tegak lurus. Padahal W tegak lurus kita sudah dapat 8,7. Kalau gitu N sama dengan W tegak lurus sama dengan 8,7. Ini kita sudah dapat. Ke situ. Nah, saya coret-coret gitu supaya kamu paham. Newton, jangan lupa satuannya. Nah, gaya normal buat apa? Kita lihat tadi. Oh, gaya gesek hitungannya kayak gini. Mu statis kali gaya normal. Gaya gesek statis ini lebih sama dengan mu statis kali gaya normal. Padahal gaya normal sama dengan 8,7 Newton, dari karena sama dengan W tegak lurus. Kalau gitu kita hajar lebih kecil sama dengan
mu statisnya 0,8 kali gaya normalnya 8,7 Newton. Sama dengan berapa tuh? 0,8 kali 8,7. Ini kali 8. Tuh, bagi 10. 0,8 maksud saya. 6,9. Oke, 7 aja deh. 7 Newton. Nah, ini ada yang menarik nih. Kenapa menarik? Sekarang kita bandingkan. Oh, gaya geseknya setelah kita dapat itu 7 Newton. Gaya gesek statisnya ke sini 7 Newton. Nah, tetapi yang sama-sama sejajar bidang itu W sejajar. W sejajar berapa? W sejajar itu cuma 5 Newton. Nah, oh jadi kalau nanti diterapkan di hukum kedua Newton untuk komponen yang sejajar bidang, kan akan berlaku sigma F yang sejajar sama dengan M kalikan A sejajar. Oh, A sejajar sama dengan A, nggak kelihatan. A sejajar sama dengan A benda. Karena apa? Karena benda meluncur sejajar bidang. Kemudian kita hajar. Siapa saja yang sejajar bidang? Gaya gesek, statis, dan W sejajar. Ya, W sejajar dan gaya gesek statis. Siapa yang plus, siapa yang min? W plus F. W plus. Nah, sekarang kamu perhatikan hasilnya tadi adalah gaya geseknya 7 Newton. Ini 7 Newton, W sejajarnya 5 Newton. Nah, kalau diteruskan, ternyata hasilnya, ternyata gedean gaya gesek. Kalau gedean gaya gesek, maka harusnya bendanya jalan searah dengan arah gaya gesek. Apakah itu masuk akal? Tidak masuk akal. Maka kamu tulis kalau gitu. Karena F gesek statis hitungan yang sama dengan mu statis kalikan gaya normal ini lebih besar dibandingkan koleganya W sejajar, komponen yang sejajar yang lain, maka ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, maaf, nggak kelihatan. Kalau tidak mungkin berarti apa? A-nya berarti sama dengan 0 atau bendanya diam. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Begitu pentingnya. Nah, kalau bendanya diam, ya sudah berarti F gesek kinetisnya nggak dipakai. Karena apa? Nah, bendanya diam. F kinetis hanya berlaku jika bendanya bergerak. Nah, ini agak lebih ribet. Oh, kalau gitu memberikan konsekuensi lagi. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti di sini jadinya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka ini nggak boleh gaya gesek ditulis menjadi 7 Newton. Tetapi gaya gesek statis sama dengan W sejajar sama dengan 5 Newton. Oh, jadi sekalipun hitungannya 7 Newton, tetapi ketemunya gaya gesek sama dengan 5 Newton sama dengan W sejajar. Karena apa? Syaratnya karena gaya gesek statisnya lebih besar dibandingkan sejajar yang lain, maka itu nggak mungkin kemudian jalannya mundur. Kalau nggak mungkin ya syaratnya itu menjadi A-nya sama dengan 0 atau bendanya diam. Terus bagaimana syaratnya supaya bergerak? Berarti W sejajar harus ditambahin sehingga komponennya menjadi semakin besar atau minimal sama dengan 7 Newton. Atau ini harus dilangkahi dulu. Jadi syarat jalan gaya gesek statis harus dilangkahi dulu. Kalau perlu ditulis lagi. Syarat benda bergerak ditulis di sini karena pentingnya.
syarat benda bergerak adalah F gesek statis terlampaui oleh gaya sejajar yang lain. Karena bisa jadi nanti tidak hanya wis sejajar saja, tapi bisa jadi ada gaya-gaya yang lain yang sejajar juga. Bisa diterima guys? Kalau belum bisa diterima saya ulang lagi. Ini penting. Karena penting maka saya tuliskan miring dan berwarna. Tulisan jelek boleh, tapi kalau kayak gini kan jadinya lebih bisa dilihat dan lebih menarik kamu, menarik perhatian kamu. Jadi yang penting catatan itu adalah menarik perhatian. Kalau menarik perhatian otomatis kamu akan berusaha untuk lebih lagi, mencari tahu lagi. Bisa diterima guys atau ada yang masih belum paham? Saya ulang lagi kalau belum paham. Izin Pak, masih belum paham yang sejajar tadi Pak. Oke. Ya, saya ulang lagi. Begitu kamu uraikan, saya anggap sudah diuraikan, sudah bisa ya, karena ini sudah yang kedua kalinya. Setelah diuraikan, maka kamu cari W sejajar dan W tegak lurusnya. W sejajar, W tegak lurus. Kalau perlu dengan hitungannya sekalian. Setelah itu, kamu lihat berikutnya adalah menerapkan hukum kedua Newton untuk komponen yang tegak lurus bidang. Karena dari sini kamu ketemu gaya normal, nanti ketemu gaya normal, baru ketemu gaya gesek, dan seterusnya. Berarti urutannya sebaiknya tegak lurus bidang dulu. Siapa saja yang tegak lurus bidang? Kita lihat siapa saja sih yang tegak lurus bidang. Oh ternyata W tegak lurus dan gaya normal. Ya sudah, kalau gitu N dan W tegak lurus sama dengan, oh ternyata bendanya hanya bergerak sejajar bidang, berarti komponen tegak lurusnya tidak ada, sehingga ini sama dengan 0. Ini penting untuk bisa menuliskan menjadi sama dengan 0. Dan itu di soal nggak pernah diomongkan. Saya ulang sekali lagi. Oh kalau gitu diperoleh gaya normalnya sama dengan W tegak lurus. Padahal W tegak lurus sudah kita hitung ketemu 8,7. Oke, gaya normal sama dengan 8,7 Newton. Nah gaya gesek tadi kan kata-katanya mu statis kali gaya normal. Padahal mu statisnya 0,8. Hajar 0,8 kali 8,7 Newton. 7 Newton. Nah permasalahannya di sini kan masih ada lebih kecil sama dengan. Yang jadikan acuan pertama adalah yang sama dengannya dulu 7 Newton. Kemudian kita hajar berikutnya untuk komponen sejajar bidang. Yang sejajar bidang itu siapa saja sih? Tadi gaya normal kan sudah tegak lurus. Oh yang sejajar adalah gaya gesek dan W sejajar. Atau saya tebelin lagi deh supaya kamu lebih jelas lagi. Syukur-syukur pakai spidol. Kalau mau lebih tebal lagi, ini W sejajar dan ini gaya gesek. Statisnya dulu. Oh itu yang komponen sejajar. Hanya dua, N dan cos N. F gesek dan W sejajar. Ya. Oh ternyata W sejajar sudah kita dapat 5 Newton. 5 Newton. Oh gaya gesek sudah dapat 7 Newton. Loh, kok ternyata lebih gedean yang gaya gesek? Kalau lebih gedean gaya gesek, berarti seharusnya benda itu naik ke sana sejajar dengan arah gaya gesek. Tapi kan tidak mungkin kok benda kok jalan kok sesuai dengan gaya gesek. Oh, karena tidak mungkin, ya sudah berarti bendanya diam. Benda diam itu artinya A-nya sama dengan 0 dan V-nya juga sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, balik lagi ke sini. Oh, berarti A-nya sama dengan 0, A sejajarnya. Kalau ini sama dengan 0, maka ngefeknya W sejajar sama dengan F gesek statis. Atau F gesek statis sama dengan W sejajar. Oh, kalau gitu ya sudah, gaya geseknya bukan nggak jadi 7 Newton,
tetapi yang dipakai 5 Newton. Seperti itu. Karena apa? Benda diam. Benda diam itu hanya 0. Nah, bisa diterima guys? Oke, yang masih belum paham nanti bisa lihat lagi di YouTube. Nanti akan saya usahakan untuk saya upload. Terima kasih karena sudah bel. Kalian harus melanjutkan pelajaran berikutnya. Sekian, selamat pagi. Siap, selamat pagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya.